Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kusuma Putri, NIM 19 10 30 10 14. Di sini saya mendapat bagian dari proses fisiologi lansia pada sistem neuromuskular. Proses fisiologi pada sistem neuromuskular sendiri ini ada pada saraf pusat dan saraf perifer. Sebelum ke saraf pusat dan saraf perifer, menua itu sendiri adalah merupakan proses penurunan fungsi struktural tubuh dan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian penuaan pada setiap orang itu dapat berbeda-beda dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain yaitu faktor herediter, faktor nutrisi, status gizi, faktor status kesehatan, dan lain-lain menurut Stanley 2006. Kemudian untuk proses fisiologis lansia pada sistem neuromuskular pada saraf pusat itu menurut Martono 2004, pada lansia akan terjadi penurunan sebesar 10% pada volume otak dan berat otak dari berat otak maksimal. Kemudian berat dan volume otak akan berkurang rata-rata 5-10% dari berat otak normal selama rentan umur 29-90 tahun. Kemudian menurut Suhartin 2010, pada proses penuaan otak kehilangan 100.000 neuron per tahun. Kemudian terjadi atrofi cerebral atau berat otak berkurang atau menurun sebesar 10% antar usia 30-70 tahun. Kemudian secara berangsur-angsur tonjolan dendrit di neuron akan menghilang disusul dengan membengkaknya batang dendrit dan batang sel. Secara progresif juga terjadi fragmentasi dan kematian sel. Kemudian pada saraf perifer sendiri ini, dendrit yang berfungsi untuk komunikasi antar sel akan mengalami perubahan menjadi lebih tipis dan akan kehilangan kontak antar sel. Kemudian daya hantar syaraf mengalami penurunan sebesar 10% sehingga gerakan menjadi lambat. Kemudian perubahan tersebut mengakibatkan penurunan akson dalam medula spinalis akan menurun sebesar 37%. Proses itu mengakibatkan penurunan kognitif, koordinasi, keseimbangan, kekuatan otot, refleks, perubahan postur, dan waktu reaksi dari lansia menurut Sherwood 2009. Jurnal ini saya ambil dari jurnal sinta.unut.ac.id. Kemudian untuk pelatihan fisik yang tepat untuk lansia beserta manfaatnya yaitu ada senam aerobik low impact. Untuk senam ini berfungsi untuk membantu lansia agar tetap bugar dan segar, kemudian melatih tulang untuk tetap kuat dan mendorong jantung untuk bekerja secara optimal. Kemudian dalam senam low impact ini ada 3 fase gerakan. Yang pertama ada gerakan pemanasan. Pada gerakan pemanasan ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 10 menit sampai suhu badan naik 1-2 derajat. Kemudian pada gerakan pemanasan ini dilakukan dengan melakukan gerakan berupa penguluran otot-otot, sendi, dan gerakan senam ringan untuk memperkenalkan organ tubuh lansia dan merangsang otot agar mengenali kebutuhan gerak. Kemudian gerakan yang kedua ada gerakan inti. Pada gerakan inti ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot terutama pada tungkai kaki agar kestabilan tetap terjaga. Karena kan ketika orang berada pada usia lanjut, maka orang tersebut mengalami berbagai gangguan keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada gerakan pendinginan. Dalam gerakan pendinginan ini biasanya berlangsung selama 5-10 menit hingga denyut jantung menurun mendekati denyut nadi semula. Kemudian gerakan ini berfungsi untuk mencegah akumulasi darah pada anggota gerak tubuh dan mencegah terjadinya pingsan. Kemudian pada gerakan pendinginan ini dapat menggunakan gerakan yang berupa penguluran ringan atau seperti pemanasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.